Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qorib. Yang kita baca adalah takribnya, pembahasan tentang sholat jamaah dan hukum-hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bimadadihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami sholatil jamaah. Adapun ini fasal dalam hukum-hukumnya sholat berjamaah. Nah, fasal ini menerangkan tentang hukum-hukum atau aturan-aturan dalam aturan-aturan sholat jamaah. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya dari segi keutamaan sholat jamaah di sini itu pahalanya adalah 27 derajat. 27 derajat. Kalau orang yang sholat munfarid itu ya dapat 1 pahala. Ini diambil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Itu keutamaan orang yang sholat berjamaah. Ya. Dari hukum sholat berjamaah sendiri itu ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i sendiri, beliau mengatakan bahwasanya hukumnya sholat berjamaah, itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam Nawawi, yaitu yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukumnya ya kalau seandainya maksudnya gini, tidak boleh dalam satu wilayah, dalam satu kampung tidak ada yang berjamaah sama sekali, nggak boleh. Fardu kifayah itu kefarduannya, kewajibannya itu gugur dengan hanya dilakukan sebagian orang saja. Ketika ada sebagian yang sudah melakukannya, maka kewajiban bagi orang lain itu gugur. Ini sangat penting karena jamaah sendiri itu merupakan syiar Islam. Ketika ada jamaah di suatu daerah, maka itu menunjukkan bahwasanya Islam itu kuat gitu. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan kegiatan agama, yaitu sholat, itu menunjukkan kerukunan umat Islam, persatuan umat Islam. Ya, Imam Nawawi mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi di suatu wilayah kalau tidak ada yang berjamaah sama sekali, maka berdosa semua. Harus paling enggak ada sekelompok yang melaksanakan jamaah gitu. Tapi alhamdulillah di wilayah manapun sudah banyak kesadaran dari para masyarakat yang melakukan sholat dengan berjamaah ketika ada kesempatan. Karena selain itu fardu, keutamaannya juga besar, pahalanya 27 derajat. Sholat jamaahnya, namun ini ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sholatnya laki-laki itu sebaiknya dalam sholat fardu 5 waktu itu sholatnya di masjid lebih baik daripada sholatnya di rumah. Sholat fardu 5 waktu ya. Tapi kalau perempuan itu sebaiknya dalam sholat fardu 5 waktu
salat mereka, jamaah mereka di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Apalagi yang cantik-cantik, perempuan-perempuan yang ketika ada laki-laki itu tertarik pandangannya, itu mereka lebih baik di rumah sholatnya, sholat fardu 5 waktu. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh sholat di masjid, boleh, tapi sebaiknya, lebih baiknya sholatnya itu di rumah. Perempuan boleh sholat di masjid, boleh, tapi lebih baiknya di rumah. Nah ini, wasolatul jamaati, dan sholat jamaah, sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Ini pendapatnya Imam Rafi'i. Tadi pendapat yang lebih kuat, yang asoh yang mana? Pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan fardu kifayah. Wa 'alal ma'mumi, dan atas makmum, wa 'alal ma'mumi, dan atas makmum, maksudnya harus bagi makmum gitu. Wa 'alal ma'mumi, dan atas makmum, maksudnya harus bagi makmum, ayyan wiya al-i'timama, niat bermakmum. Ini dalam berjamaah ya, ketika ada imam dan ada pengikut, maksudnya adalah makmum. Dalam praktek sholat berjamaah ada imam dan ada makmum, makmum berarti ngikuti depannya. Makmum ketika niat, dia wajib menyertakan makmuman lillahi ta'ala. Ketika ngikut depannya sebagai makmum, dia harus menyertakan dalam niatnya makmuman lillahi ta'ala, makmuman gitu. Dunal imami, bukan imam, bukan yang imam gitu. Kalau imam, dia sholat di depan sebagai yang diikuti, dia tidak harus ketika niat menyertakan imaman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Cuma bedanya gini, ketika imam, dia tidak niat menjadi imam atau tidak menyertakan imaman lillahi, imaman, maka ya berarti dia sholat sendirian, tapi diikuti orang-orang yang di belakangnya. Kalau dia tidak menyertakan imaman, dia sholatnya munfarid, pahalanya 1. Tapi ketika di dalam sholatnya imam, dia menyertakan imaman lillahi ta'ala, dia berarti sedang sholat jamaah dan pahalanya seperti pahala makmumnya. Kalau imam, dia sah-sah saja dijadikan pengikut, di belakangnya ada yang mengikuti, ada jamaah, dia sholatnya tanpa imaman lillahi ta'ala. Nah, tapi sah sekalipun dia tidak menyertakan imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum sebagai pengikut, ngikutin depannya, dia harus dalam sholatnya menyertakan makmuman lillahi ta'ala. Hanya saja, saya ulang lagi, imam ketika tidak menyertakan kalimat imaman atau menjadi imam, dia pahalanya 1. Tapi kalau menyertakan imaman, dia pahalanya pahala jamaah, yaitu 27 derajat. Waya juzu, dan boleh ayat tama al-hurru, orang merdeka menjadi makmum, bil abdi, dengan budak atau hamba sahaya. Boleh-boleh saja orang yang merdeka, seperti kita semua merdeka, menjadi makmumnya seorang hamba sahaya atau seorang budak, boleh ya, sah-sah saja. Wal balighu, dan orang balik, nah, kita semua udah balik semua ini, dan orang balik bil murahiki, dengan imam remaja.
bil murahiki dengan imam remaja. Maksudnya remaja di sini itu orang yang belum balik. Nah, sudah akil namun dia belum balik. Boleh-boleh saja orang yang sudah balik mengikuti orang yang belum balik. Nah, yang penting syaratnya dia bacanya sudah fasih, dia sholatnya sudah benar. Boleh kamu menjadi makmumnya dia. Misal kalau seandainya ada yang kelas 7 misal, dia belum balik, tapi bacanya Al-Qur'annya, tartilnya dia bagus, kamu boleh menjadi makmumnya dia gitu. Wala tasihu, dan tidak sah qudwatu rajulin, mengikutinya seorang laki-laki, bimra'atin dengan imam perempuan. Bimra'atin dengan imam perempuan. Laki-laki nggak boleh jadi makmumnya perempuan. Ini secara mutlak nggak boleh. Wala qori'in, dan orang yang bacaannya bagus. Wala qori'in, gini aja, wala dan tidak boleh qori'in yang bacaannya bagus, bi ummiyin dengan imam yang bacaannya jelek. Bi ummiyin dengan imam bacaannya jelek. Maksudnya bacaannya jelek di sini adalah orang yang ketika membaca lafal-lafal atau ayat-ayat, membaca huruf-huruf, ada huruf-huruf yang makhorijul hurufnya itu tidak jelas atau tidak sesuai gitu. Misal dia melafalkan sin tapi melafalkan huruf sin tapi keluarnya shin gitu. Ihdinas atau siratal mustaqim ya, siratal mustaqim itu. Atau dia melafalkan ha tapi keluarnya kha, misal bismillahirrahmanirrahim, atau huruf yang bertasdid tapi dia nggak bisa melafalkan tasdid. Contohnya adalah Rabbil alamin. Rabbil, baknya kan double kan karena bertasdid. Dia melafalnya satu karena dia nggak bisa melafalkan yang bertasdid. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasdidnya nggak ada. Maka orang yang bacanya bagus nggak boleh jadi makmumnya orang yang ummi, bacanya jelek. Wa ayyu maudhi'in, itu sudah sampai situ pembahasan untuk menjadi makmum. Wa ayyu maudhi'in, dan di tempat manapun sholat, dia sholat fil masjidi, dalam masjid. Fil masjidi, dalam masjid, bi sholatil imami, ikut dengan sholatnya imam. Bi sholatil imami, ikut dengan sholatnya imam. Fihi, dalam masjid. Ada seseorang yang menjadi makmumnya atau mengikuti sholatnya imam. Wahuwa alimun bi sholatihi, dan dia mengetahui sholatnya imam. Ajza'ahu, maka sah. Malam yataqaddam alaihi, selagi tidak mendahului tempatnya imam. Nah, ini paragraf ini adalah pembahasan baru, yaitu posisi sholatnya makmum dan imam. Kapan sholatnya makmum itu sah dengan mengikuti imam, posisi-posisinya seperti apa. Sebelum bahas lebih dalam yang ada di pembahasan ini atau paragraf ini, saya jelaskan bahwasanya pertama, makmum ketika posisinya ketika ada seseorang menjadi makmum,
dan dia hanya sendirian, single, duel sama imam gitu, imam satu makmum satu, maka posisi yang tepat adalah di sebelah kanannya imam, agak ke belakang sedikit. Batasannya makmum itu tidak mendahului tempat posisinya imam itu apa sih batasannya? Pokoknya yang penting ini batas makmum tidak mendahului tempatnya imam. Yang penting tumitnya makmum itu tidak ada di depan tumitnya imam gitu. Yang penting tumitnya makmum tidak di depan tumitnya imam. Orang yang misal ada makmum kakinya itu telapak kakinya itu panjang gitu, telapak kakinya panjang, sementara imamnya telapak kakinya itu pendek. Misal tumitnya makmum itu ada di belakang tumitnya imam, tapi saking panjangnya telapak kakinya si makmum sampai melebihi ujung jari-jarinya imam, itu gimana? Sah apa enggak? Sah saja. Batasan mendahului adalah masalah tumit. Ketika nanti ada makmum yang datang lagi, maka makmum yang di sebelah kanannya itu mundur satu langkah, atau pokoknya cukup untuk buat sujud. Gini saja. Bisa seperti itu, tapi bisa kalau yang di kitab-kitab seperti ini. Ketika ada makmum satu lagi yang datang join jadi ikut jamaah, maka makmum tersebut langsung berdiri di sebelah kirinya imam. Ketika sudah ada di makmum di sebelah kanan dan sebelah kiri, maka kedua makmum tersebut sama-sama mundur ke belakang, setelah itu merapatkan gitu. Atau bisa juga imamnya yang maju ke depan, nanti makmumnya merapat gitu. Bisa seperti itu. Selanjutnya ini maksudnya wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Ini maksudnya ketika ada seseorang yang mengikuti imam dalam sholat jamaah itu, dan jamaah mereka itu berada di dalam masjid, maka dimanapun tempatnya, misal di masjid itu ada kamar-kamarnya, atau di lantai 2, atau di lantai 2, ya, maka sah dimanapun tempatnya makmum dia mengikuti imamnya itu. Yang penting tahu gerakan-gerakannya imam. Tapi kalau seandainya makmum itu berada di luar masjid, maka pertama makmum itu jaraknya tidak boleh melebihi 150 meter dari imam gitu. Ketika makmumnya satu, imamnya di dalam masjid, maka ketika makmumnya di luar masjid, jarak antara makmum dan imam itu tidak boleh melebihi 150 meter. Kalau melebihi itu ya nggak sah, dia menjadi makmumnya orang tersebut karena kejauhan itu. Tapi kalau di masjid, misal masjidnya besar seperti Masjid Nabawi, jarak antara imam dan makmum itu sampai 150 meter atau 100 meter. Imamnya ada di depan, makmumnya ada di belakang. Antara makmum dan imam tidak ada jamaah lainnya, tidak ada makmum lainnya. Itu sah-sah saja makmum tadi yang jaraknya jauh, yang belum melewati 150 meter menjadi makmumnya orang tadi yang sholat. Namun hal seperti ini mengurangi fadilah jamaah. Dia tidak dapat fadilahnya jamaah makmumnya. Ketika
karena dia tidak nyambung, tidak dekat dengan imam. Beda lagi kalau nyambung. Kalau nyambung di depannya ada makmumnya, ada jamaahnya yang banyak, sampai beratus-ratus meter pun nggak masalah. Kalau nyambung ya. Tapi kalau nggak nyambung, terputus, maka antara imam dan makmum ketika hanya duel itu tidak boleh melebihi 150 meter. Atau ketika ada makmumnya terus terputus di barisan shaf ketiga, setelah itu nggak ada makmumnya lagi sampai dia di belakang, di luar masjid, nah itu dia tidak boleh melebihi 150 meter antara dia yang sholat tadi dengan makmum terakhir. Wa in sholla, dan jika imam sholat fil masjidi, dalam masjid, imamnya dalam masjid ini, wal makmumu, dan makmum kharijal masjidi, di luar masjid, makmum di luar masjid, qoriban minhu, dekat dengannya, dekat darinya, gitu aja, qoriban minhu, dekat darinya, wahwa alimun bisolatihi, dan sebentar, wahwa alimun bisolatihi, wahwa dan makmum alimun bisolatihi, mengetahui sholatnya imam. Maksudnya mengetahui itu mengetahui gerakan-gerakannya ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia bangun dari ruku, dan seterusnya, ketika dia salam. Wala ha'ilah, dan tidak ada penghalang hunaka di sana. Tidak ada penghalang yang menghalangi antara makmum dan imam. Jaza, maka boleh. Jaza, maka boleh. Nah, tadi disebutkan jarak antara makmum dan imam. Jarak antara makmum dan imam itu batasannya berapa? Ini disebutkan wahaddul qurbi, dan batasan dekat, bainahuma, antara keduanya, makmum dan imam. Wahaddul qurbi, dan batasan dekat, bainahuma, antara keduanya, salatsu mi'ati dzira'in, itu 300 hasta. 300 hasta. Taqriban, kira-kira. 300 hasta itu kira-kira disebutkan 150 meter. Tapi kalau di sini di catatan kaki lebih ditahqiq, lebih ditepatkan jumlahnya 144 meter. Terpot sedikit itu. Nah ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.